Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'du. Yang berbahagia jamaah salat Jumat, jamaah salat Isya. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Jabalur Rahmah. Yang insyaallah semuanya diberkahi dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sudah memasuki setengah bulan ya Ramadan. Kita sudah melaksanakan ya lebih dari setengah bulan ya puasa ini, yang mana alhamdulillah kita semua masih diberi kemampuan, kesehatan, iman dan takwa yang insya Allah tidak berkurang sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah pahamkan dia terhadap agama. Artinya Allah berikan dia ilmu, kecukupan pemahaman untuk menjalankan agama ini dengan baik dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Maka orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kelebihan pengetahuan terhadap agama ini, maka mereka adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti hanya orang-orang terpilih saja yang bisa berilmu, Bapak Ibu sekalian. Dalam bulan puasa ini setidaknya kita sudah tahu bahwa puasa artinya adalah menahan atau al-imsak. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, tidak berhubungan suami istri ya, yang mana itu menjadi pembatal puasa kita. Ya, insya Allah itu semua sudah mafhum ya. Berpuasa perlu ilmu memang. Mungkin dari orang tua kita ilmunya adalah ya udah tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Insya Allah ilmu umumnya seperti itu. Tapi ternyata banyak di antara kita ya, mungkin ya termasuk kami sendiri, itu kadang sering lupa. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita itu sering lupa bahwa ilmu puasa itu bukan cuma nahan lapar, bukan cuma nahan haus, dan bukan cuma nahan syahwat. Ilmu berpuasa jauh lebih dalam daripada itu ya. Bahkan ada hal-hal yang ya, atau secara umum ya, ada 3 hal dalam berpuasa ini yang perlu kita dalami ilmunya. Yang pertama, puasa itu sebagaimana tujuan awalnya atau sebagaimana tujuan yang dituliskan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang bertakwa. Nah, insya Allah semua sudah paham tuh. Ayatnya sudah hafal semua. Ya. Selain menjadi orang yang bertakwa, yang kedua, puasa itu adalah ya junnah. Kata Rasulullah, as-siyamu junnah. Puasa adalah ya tameng diri kita. Tameng kita selama mungkin 11 bulan yang lalu, kita tidak peduli dengan dosa-dosa kita yang kita lakukan secara individual ataupun kepada orang lain. Kita banyak lengah di situ. Nah, puasa ini bisa kita jadikan tameng untuk mencegah ya perilaku-perilaku buruk kita 11 bulan yang lalu.
Lalu yang ketiga, puasa adalah ya merupakan apa? Sebuah latihan, ya, tadribun nafas, melatih diri kita. Bukan kalau tadi untuk 11 bulan yang lalu kita jadikan tameng di sini, nggak usah melakukan hal-hal buruk yang lain. Nah, ini latihan untuk apa? Untuk 11 bulan ke depan. Ya. Ajang kita nih latihannya di sini nih. 30 hari Allah kasih kesempatan buat nahan, buat ya menjaga dan lain sebagainya. Ya, yang tadi yang kami sebut di awal, bahwa kita sering lupa bahwa ilmu puasa bukan cuman nahan lapar dan haus. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang menjadi pembatal pahala puasa. Dan ini sangat tipis sekali, sangat mungkin kita seringkali melakukan tapi kita tidak sadar. Ya, tanpa kita sadari kita telah melakukan hal-hal ini. Setidaknya ada 5 hal. Ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Ya. Memang urusan pahala dan dosa itu haknya Allah, Bapak Ibu. Ya, insya Allah kalau kita puasanya sudah nahan lapar, nahan haus sampai maghrib, insya Allah sah. Tapi masalah pahala puasa banyak, sedikit, setengah, separuh, atau bahkan nggak ada pahala sama sekali, nah itu Allah yang menentukan. Maka 5 hal ini yang dilakukan oleh, ya 4-nya dilakukan oleh mulut kita, dan yang 1 dilakukan oleh mata kita. Apa itu? Yang pertama adalah ar-rafath. Rafath adalah perilaku keji, kata-kata kotor, fitnah, ya, caci maki, rafath. Ya, Rasulullah SAW pernah melarang, ya, rafath, bahwa beliau bersabda, ya, laisa siyam, ya, minal akli wa syarab faqat, innamas siyam minal lagwi war rafath. Bukanlah puasa itu cuma nahan lapar dan haus doang, tapi puasa juga menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, senda gurau, dan juga rafath, kata-kata keji dan kotor. Lalu yang kedua yang dilakukan juga oleh mulut kita dan bisa membatalkan pahala puasa, yaitu adalah al-ghibah, menggunjing. Bapak dan Ibu sekalian mungkin sudah sering dengar ayatnya, bahwa kita dilarang menggunjing, dilarang ngomongin orang, ya. Wala tajassasu, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah saling menggunjing, ya. Kenapa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi mayyita. Emang kamu senang makan daging saudaramu yang sudah meninggal? Fakarihtumuhu, tentu tidak senang, ya. Nggak akan senang, nggak akan kita suka makan bangkai atau makan, ya, mayit dari saudara kita sendiri. Itulah dosanya seperti orang yang menggibah. Orang yang menggibah juga, Bapak Ibu sekalian, pernah disebutkan dalam, ya, suatu hadis sahih bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ya, kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang bangkrut? Lalu kata para sahabat, ya orang yang bangkrut ya orang yang nggak punya uang, wahai Rasulullah. Beliau bilang, bukan. Al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang man ata bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Nanti di hari kiamat kelak, orang itu bawa pahala puasa, bawa pahala sholat, ya, baik yang sunnah maupun yang wajib, bawa pahala sedekah, bawa pahala zakat. Tapi apa? Ternyata pahala-pahala itu nggak berguna buat dia. Kenapa? Karena dia selama di dunia pernah menyakiti saudaranya, ya. Dan pahala-pahala itu diberikan secara gratis kepada saudaranya yang menjadi korban itu. Karena apa? Sering diomongin, ya, sering dighibah, ya, digunjing, difitnah, dan lain sebagainya. Nah, korban-korban itu akan mendapatkan pahala gratis dari Allah tanpa melakukan apapun. Pahalanya dari orang yang ngomongin kita, dari orang yang menggunjing kita. Al-Imam Al-Muhasibi dalam kitabnya Al-Wasaya mengatakan bahwa
pahala atau kebaikan yang kita dapatkan dari musuh kita itu jauh lebih banyak dibanding pahala yang kita dapatkan dari sahabat kita. Kenapa? Karena sahabat kita itu ada kalanya berdoa tentang kebaikan, tapi ada kalanya tidak. Tapi kalau musuh ngomongin kita, memfitnah kita, mencaci maki kita insya Allah dapat pahala dia, pahala kebaikannya. Bahkan kalau pahala baiknya udah habis, keburukan kita, ya, dosa-dosa kita ditimpahin ke dia semua. Nah, itulah dosanya orang yang menggunjing. Yang ketiga adalah an-namimah, adu domba. Nah, ini juga dilakukan oleh mulut kita. Kita sering lupa nih, ya. Main HP, di gadget, di sosial media, ya, mengatakan hal-hal yang buruk yang membuat orang lain tersulut amarahnya, ya, adu domba terhadap sesama saudara, maka itu merupakan salah satu yang dilarang dan menjadi pembatal puasa kita, membatal pahala puasa kita. Yang keempat adalah al-kizib atau bohong, ya, qaulazur. Orang yang tidak meninggalkan perkataan bohong, kata Rasulullah SAW, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Dia mau puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, Allah nggak butuh sama puasanya itu selama dia masih suka bohong. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh mata kita, yaitu adalah an-nadharah bisyahwah, ya, melihat dengan pandangan hawa nafsu. Maka itu akan mengurangi, bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Ya, jadi lima hal ini adalah ilmu yang harus kita dalami, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ini ilmu bukan hanya ada di kitab-kitab para ulama, tapi ilmu ini harus ada di hati kita. Untuk apa? Menamengi diri, untuk membuat puasa ini sebagai tameng. Agar apa? Agar nanti di akhir bulan Ramadan kita tidak menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa orang puasa, orang udah selesai mau lebaran, kok dilaknat sama Allah? Kata Rasulullah SAW, ya, orang yang menemui Ramadan, man ba'uda liman adraka Ramadan falam yughfar lahu, ya, terlaknatlah orang yang menemui bulan Ramadan tapi dia nggak minta ampun, dia nggak beribadah dengan baik, akhirnya dosanya masih tetap aja dan nggak diampuni oleh Allah, maka dia orang rugi, ya, rugi serugi-ruginya. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang tersebut, dan semoga Allah menguatkan hati kita semua untuk senantiasa beribadah dengan baik, untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan, raih, ya, selain pahala tapi juga maghfirah, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apa yang benar tentu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan apa yang salah tentu datangnya dari diri kami pribadi. Allahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.